lanjut lagi di Malang karena kuliahnya sempat putus ya. Kemudian lanjut di Universitas Muhammadiyah dan alhamdulillah selesai tahun kemarin S3-nya. Dan mengenai kegiatan sehari-hari, karena selain di rumah ada yayasan kecil ya, yayasan ya kelas desa lah. Sehari-hari Anda juga ngajar di Yayan Madura di Pasca Sarjana. Takhususnya apa ya? Itu takhusus. Ya. Takhususnya takhusus masih ya di LIPIA. Jadi Ana di hukum Islam, fikih. Kalau di perguruan tinggi disebut hukum Islam ya. Ya itu. Jadi di Pasca Ana ngajar usul fiqh, ngajar. Tahun Mukti ke Madinah tahun berapa dulu? Muhammadiyah Malang ya. Jadi tahun 2016. Ke Madinah. Oh, berapa? Madinah 98 ya. 98 sampai 2002. Baik. 2 tahun setelah tamat LIPIA ya? Iya 2 tahun. Murni untuk berbakti kepada orang tua. Ya walaupun sebenarnya kita berukan lah di Madinatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu dari yang baru. Baik, syukran. Al-fursah ar-rabi'ah li sahibul manar falyatafaddal mashkura. Masya Allah. Pokoknya yang terakhir dia yang menunjuk. Syekh Abdul Mu'ti minta Ustaz Talha. Sahibul manar ya? Baik, Syekh Talha. Syekh Talha Al-Glory. Syekh Talha mas'ul. Syekh Talha. Di unmute dulu speakernya Ustaz Talha. Muten. Mic-nya di mute. Dimakan itu namanya. Ustaz udah Romin sudah ini belum? Ya dengar ya. Syekh Talha. Dia sibuk yang lain dulu. Oke. Ustaz Abdul Mu'ti, antum pilih lagi. Syekh Abdul Mu'ti, pilih lagi. Syekh Fakhruddin itu, waliullah. Oh jangan. Masih 9 baru. Dayat Banten. Yang milih tetap Ustaz Abdul Mu'ti. Dayat Banten. Dayat Banten, tafadhal. Dayat Banten sekarang kan. Dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh Mukti. Teman-teman semua, setelah lulus takharrujtu min LIPIA, saya kuliah lagi di IATA, International Air Transport Association, Transportasi Udara Internasional. Selesai, lalu tempat kerja tidak berbeda dengan Muhammad Khairi. Atas dasar ketidakperbedaan itu nyaris mirip-mirip gitu pekerjaannya. Saya keluar setelah tahu bahwa ternyata Khairi berada dalam bidang itu. Keluar khawatir hubud dunia, saya keluar dari pekerjaan itu. Tenang, Mbak Khairi, tenang ya.
Lalu anak ketemu Ustaz Abdul Muti di Madinah, Saudi. Berkah beliau, saya masuk ke maktabah Sautiyah yang belum pernah saya masuki sebelumnya. Teriniang banget saya. Dan alhamdulillah di situ juga saya tidak ketemu dengan Abu Muhammad Khairi. Kemana beliau dicari-cari padahal ada sebenarnya. Dia ngumpet menghindar dari saya itu. Setelah selesai keluar di Jakarta, masuk pulang untuk mengajar, maka mengajarlah sampai U2 di UHK. Saya S2, lalu entah apa penyebabnya sambil mengajar masuk di Kementerian Agama sambil melanjutkan S3 di UNJ. Sampai hari ini terdampar di Kementerian Agama, belum keluar-keluar. Kalau Ustadz Yasin masih tetap di KUA, saya keluar karena sakit hati mengawinkan orang tapi tidak pernah ikut terlibat di dalam proses itu. Jadi saya keluar dari KUA, pindah ke kantor. Mohon maaf Ustadz Yasin, jadi saya tidak kuat iman di KUA. Kalau Ustadz Yasin tipikal orang sabar, pas itu di KUA. Kalau saya bukan, saya keluar. Itu merasanya gitu Syekh. Anak ihtimam bi zaujatin tsaniyah lakin haula wala quwata illa billah. Lidzalika taqaltum ila al-idarah min KUA intaqaltu ila al-idarah hatta al-an. Saya ngurus-ngurus madrasah tiap hari dari RA sampai MA di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Kapan-kapan beberapa kawan yang sudah pernah ikhwan kita Syekh Rosid pernah berkunjung ke rumah ana alhamdulillah di akan tuh Farid Qimatil Jabal di Paneglang. Datanglah Paneglang sampai ke Serambi Madinah. Insyaallah antum Muti pernah ke rumah, Mustafid Amna pernah juga singgah di kami. Nasruddin lewat saja tidak hampir, padahal saya sudah pasang spanduk selamat datang baleho saya Ana yang menikahkan antum. Kemudian Merida saat saya menikah beliau hadir. Alhamdulillah berkah beliau sekarang punya anak Merida yang 3 di perempuan, 1 laki-laki, 1 sudah lulus ya psikologi twin, yang 1 masih Iman IC Serpong. Sekolahnya Ustaz Nasruddin yang beliau keluar sekarang. Padahal saya tinggal anak saya di situ mau disekolahkan ke beliau diajar. Ternyata beliau keluar tapi masih ada ikhwan kita di situ. Ustaz Wai Baidawi bersama Ustaz siapa? Yang orang Bahrul Ulum. Bahrul Ulum Kotor. Ya, bersama Bahrul Ulum yang seperti ke bapaknya kita pulang berangkat ke Mekah itu, Ustaz Khairi ya. Ingat enggak? Saya tentu pasti nggak ingat istri yang 3 itu ya. Jadi singgahlah Ustaz Meridas ke Banten. Kalau keliling saya dengar-dengar Ustaz ketemu di Bali bersama Ustaz Amna, tapi ke Banten belum pernah ketemu Ustaz. Insyaallah antum silakan hubungi. Saya tetap standby sambil mengajar di kampus, sambil juga di kantor. Tidak seperti Syekh Rosdi, jamaahnya beliau buka lapak torekat segala ahli hikmah. Saya kebetulan bukan ahli hikmah, Saudara saya kan ahli hikmah ya. Sambil niup air itu ahli hikmah. Saya belum nyampe bidangnya ke situ masih tetap urusan. Tadi sahwah singgah ditunggu kawan-kawan. Ustaz Muslim pernah ketemu di Serang, telepon saya, kemudian beliau sedang mempelajari bagaimana memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, datang ke Banten. Nanti datang lagi ke Banten memisahkan diri dari Indonesia. Mana Ustaz Muslim itu? Silakan biar adem-adem gitu di sini dari corona, alhamdulillah. Kecuali tempat Nasruddin baru dia zona merah. Terima kasih. Setelah saya dengar lama tak jumpa dengan teman-teman yang satu rumah.
Ustaz Mahruz. Harus. Marhaban. Ahlan, Ya. ahlan, marhaban. Saya Mustafid. Ya, Ustaz Ya. Siapa tahu Mahruz? Aina surah. Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah. Ya, lanjut ta'aruf. Ustaz Mahruz, ta'aruf. Loh, ini saya ini, giliran saya ini. Iya, kan diminta sama Ustaz Hidayat. Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Biasa saya Pak takarrus bin Libya, bukan takarrus ya, takarrus saya. Anak nakal keluar sendiri. Dulu saya pernah diminta Amidina, yaitu Ustaz Mahmud, mau kasih peringatan saya. Kasih peringatan ke kalau nggak menghadap saya keluarkan. Tapi alhamdulillah saya menghadap, alhamdulillah alasan-alasan saya kemukakan semua. Kemudian beliau malah justru membeli saya bursah untuk cuti selama 1 semester di bawah mata kuliah beliau. Dengar ya semua ya kira-kira. Ya, dengar. Dengar. Ya. Itu karena saya waktu itu zaman di Jakarta di Libya itu saya ngajar komputer juga di Jakarta Executive Course. Kemudian distributor tunggal Mabruk Mubarak dari Kudus di supermarket. Kemudian juga waktu itu terjemah buku-buku Islami. Alhamdulillah sampai sekarang di internet masih beredar buku saya terjemahan. Ada 5 buku, ada cetakan ketiga juga ada, tapi saya nggak tahu kelanjutannya gimana dengan penerbit. Setelah itu saya melanjutkan sedikit usaha waktu itu setelah saya keluar dari Ma'had atas inisiatif saya sendiri karena kesibukan atau juga mungkin waktu itu lihat duit ya mungkin ya, lihat lembaran rupiah itu mungkin waktu itu saya tergoda. Kemudian saya melanjutkan usaha sambil melamar lewat pos ke bank di Saudi Arabia di Tanggerati Al-Masrafi Al-Ismar. Kemudian saya diterima di sana, dites dari Jakarta, pengetesnya datang dari Saudi khusus untuk mengetes saya. Dan alhamdulillah berkat bukan keilmuannya tapi keterampilan saya yang ngetik ditutup mata, ngetik juga bahasa Arab, bahasa Indonesia. Alhamdulillah saya berangkat ke Saudi, kemudian di sana langsung ditempatkan di Saraf Kamil, artinya teller yang menangani hubungan internasional ke China, ke Yaman, ke negara-negara lain. Itu tugas saya waktu itu. Dan selama 11 tahun. Dari 94 sampai 2005. Saya baru pulang. Ya, waktu berangkat keadaan sudah kaya, tapi kaya hati, bukan kaya harta. Kaya hati, hartanya nggak ada, nggak kebawa. Kemudian pulangnya juga sama, kaya hati, nggak kaya harta. Nggak tahu duitnya kemana. Ya di sana alhamdulillah jadi lumayan, tapi nggak tahu ya kemana. Saya nggak tahu, pulang nggak bawa uang apa-apa. Kemudian sekali lagi 2005 Zawad di Wahidin Ustaz. Saya punya istri dan sampai sekarang dapat berkah 2 anak. Lab istilahnya. Alhamdulillah sekarang dengan kegiatan saya yayasan di desa asli saya lahir, kemudian ada jarak 3 km dari sana ada desa lain, daerah yang sama di Mantika sama, ada yayasan juga saya nangin di sana, ada 2 yayasan. Insya Allah berkah doanya ini balik lagi ke habitatnya dekat Al-Ghawbah, dekat hutan. Itu di desa saya memang dekat hutan, memang benar. Kemudian ya namanya desa kecil, nggak seperti di kota biasa.
Jadi berkumpul dengan orang-orang yang polos, lugu, ya, semuanya berjalan dengan baik. Di Tayu, Cak ya? Di Tayu. Di Tayu, semuanya di Kecamatan Tayu, yang satu di Bulungan, yang satu di Patlor. Di samping itu saya juga ngajar di Madrasah Sanawiyah ya. Bukan Sanawiyah ala Saudi, Sanawiyah ala Saudi kan apa namanya? Aliyah untuk sini kan. Kalau di sini biasa di susah lah gitu. Dan sekarang dan sambil terutama yang karena gara-gara Mbak Corona ini saya berkebun ya, memegang cangkul lagi sehat badan, macul lagi alhamdulillah sudah sedikit menghasilkan. Nanti kapan-kapan kalau antum datang ke Tayu atau Pati bisa diambilkan ke saya, ada kebun kelengkeng yang insya Allah sudah berbuah. Ya insya Allah gitu aja, apalagi kira-kira. Tidak ada banyak perubahan. Saya 11 tahun di rantau di Saudi sana, juga pindah-pindah dari Riyadh, dari Jeddah ke Al-Madinah juga. Ya, biasa lah. Orang Indonesia makanya nasi tetap nasi, hidungnya pesek tetap pesek, bukan seperti Syekhuna Rashid. Ya, saya pikir cukup. Antum silahkan milih siapa? Saya milih Syekhuna Al-Kabir, Rais Mubalik. Oh, Masya Allah. Dulu. Mujib Khobari, Kiai Haji Mujib Khobari. Kiai Mujib. Buka dulu anunya, soundnya. Soundnya buka dulu. Soundnya dibuka dulu, soundnya. Syekh Mujib. Syekh Mujib. Ya. Ya, Sudah? Jamil. Sudah ya? Ya, Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu istitmaman li ni'matih. Wastislaman li'izzatih. Wastinsaman min ma'siyatih. Wastihfadhan min adabihi wa iqabih. Wa asta'inuhu faqatan ila kifayatihi innahu la yadhillu man hadah wa la ya'illu man adah wa la yaftaqiru man kafah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ayyadahu wa man wa amma ba'd. Faya ikhwatal iman wal islam rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu fi masbahikum wa mamsakum wa hafidhakumullahu minal ishali wal imsak. Ini muskilah. Ingat. Ya mudah-mudahan dijaga dari mencret atau belum gitu. Musim-musim penyakit. Ana mustaqun ilaikum haqqul istiaq. Syekh Rasid, Syekh Tolha, Syekh Fahruddin, Syekh Yasin, ya. saudara saya di Pati itu ingin sekali ke sana belum kesampaian. Ada Imam Syafi'i, ada Dr. Abdul Wadud. Itu masih seperti yang dulu itu, enggak gemuk-gemuk. Ya. Patumpu Adnan, Mirdas Ekayora, Bupati, lagi jalan-jalan Pak Bupati ini. Nasruddin. Ahlan. Assalamualaikum. Hidayat Mustafi, Dr. Muhammad Khairi, Dr. Mukti Tabrani, Khazin Fakih,
Masya Allah. Arif Ma'ruf ini, Ma'ruf. Zainal Haris Lutfillah Syu'aib, Rembang ya. Rembang. Miftah Zubaiti Abdussalam Hambali. Ana ma'lumun ladaikum wa illam akun ma'rufan. Sebagaimana seperti dulu, nggak ada perubahan banyak. Saya ya begini, ini Abdul Mujib Qudari sejak di Libya juga udah kalau Jumat suka nyolong waktu khutbah Jumat, keluar, kadang izin kadang enggak, privat. Setelah idat dulu takmili dan kemudian diplom, nah, terus ke mana itu, ke Saudi, kurang lebih ada 1 tahun, sempat berjumpa dengan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di Riyadh, silaturahmi juga ke Habib Zain di Madinah, bin Smith, di waktu itu masih di Hayul Bahar, punya Ma'had Al-Jufri, sekarang pindah kemana nggak tahu. Dan ketemu teman-teman juga. Ketemu saya. Hah? Ketemu saya juga. Di mana? Di Makkah kita. Iya betul ya. Antum lupa. Ingat sekarang. Nah, dan kembali ke Jakarta 98 mulai eksis di Buaran. Bagaimana biasa tetap sebagai pria panggilan. Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Sejak dulu kan. Ntar dulu sabar. Nikah dari zaman di Iqtat sudah nikah. Dan itu ala hisabil mudir gitu. Dulu nikah dengan putranya Kiai Yasin Jepara, dikaruniai 1 anak namanya Abdullah Mubarak. Dan sekarang udah punya anak, sehingga berarti saya punya cucu dong. Terus dengan Kebun Nanas tahun 96, putrinya Kiai Taibzi dikaruniai 2 anak. Pertama Muhammad Asrarul Maula, yang kedua Zakiyah. Yang Zakiyah sudah nikah, hampir punya anak. Nah, yang Muhammad belum. Nikah dengan yang kedua kali nih, yang udah kedua kali nih. Iya, Subang. Lanjut. Yang muridnya Sheikh Tolhah itu yang di Almanar. Itu punya 3 anak. Vina Suraya Rojabiyah. Kemudian yang kedua Atiyah Syaban. Yang ketiga Salisah Kamilah. Dan pada di pondok yang Atiyah si Vina itu di pondok tahfidz Quran di Jepara, Ma'had Lilalil Quran. Mondokannya biar cepat khatam karena sudah 22 juz yang hafal. Tinggal kurang 8 mondokannya biar jadi hafizah, sholihah, nafi'ah, rafi'ah. Ini antum nih ashabud da'wah al-mustajabah semuanya. Dan yang Atiyah mondok di Bekasi, pesantren tahfidz As-Sunaniyah itu dipimpin oleh Ustadz Nasir asli Tuban. Beliau hafidz, istrinya juga hafidhah. Yang terakhir ini, mudah-mudahan enggak terakhir karena ada azamnya ada nambah lagi. Dan mondokannya. Nah, dunia ceramah memang saya senang sejak dulu, sejak di Iqtat Takmili itu senang saya itu. Dan di diplom saya ikut lomba dulu. Nah, sebagai kata kunci ini saya ingat banget tuh. Makanya saya dapat faiz awal itu karena terakhir saya bilang begini ke lajnah itu. Wa qitaman ayyuhal ikhwah. Saya ingat banget.
asa an taktubaliyal lajnatu faizan minal faizin. In kuntu faizan fa inni ahlun lidzalik. Wa illam akun faizan fala rubbama akhtaatil lajnatu fil mutaba'ah. Akhirnya dimenangin saya. Maksa itu. Ya, sekarang saya tinggal di Buaran 2, RT 3, RW 13, nomor 54. Klender, Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit. Ada waktu, monggo kami buka pengajian rutin, harian ada, mingguan ada. Yang belum bulanan, yang mingguan setiap malam Rabu. Ba'dal maghrib untuk misa, kemudian sampai jam 8, kemudian jam 9 sampai kurang lebih jam 11 itu untuk rijal. Di tempat ini yang saya duduk di sini, ini rintisan saya dengan istri, yaitu bikin ma'had, saya namakan Ma'hadu Tajil Quran Markazuna. Jadi supaya mengingat ma'had itu ada markazunanya itu dulu, nasid markazuna itu kan. Markazuna yunadi, tola yang syabab, halummu, narqadur sahab, supaya ingat. Jadi lagu dan mamtahal ma'had. Dan al-ma'had yakni walasyamal mukafa'ah. Harus kita ingat itu. Jadi ini Ma'had Tajil Quran Markazuna. Li tahfidil Quran wa ta'limihi, berkaitan dengan Quran, tentu ilmu yang lain juga yang berkaitan dengan Quran kan ya, seperti nahwu sorof dan cabang-cabang ilmu agama itu banyak. Jadi mohon doanya, mohon dukungan, terutama moralnya, doanya agar sukses. Dan ini Ma'had ini sudah arba' tobaqot di Klender ini. Dan min haitsu la yahtasib, benar-benar. Bukan bantuan presiden, bukan bantuan wakil presiden. Jadi Dasmas dari DPR. Ala hisabi yang ini pertama itu Menteri. Bukan, ini Umar Bagadam. Mungkin Syekh Rasid tahu, yang sahibul Jazirah, Al-Mat'am Jazirah. Terus yang kedua dari teman yang nggak sedang sangkat itu ketemu di Al Jazirah juga, Mat'am, pas makan. Anak kenal banget tuh Syekh Mujib sama Umar Bagadam, kenal banget yang punya travel Kanomas. Kanomas, bener-bener. Kanomas. Kenal banget, dekat banget sama. Cikini. Ntar anak butuh berapa miliar lagi, Syekh? Ntar anak ini sentil-sentil dia. Iya. Dia mau datang ke sini tapi belum. Oh. Mau datang. Nanti ingatin supaya datang aja. Taib. Ini musola juga atas nama ibunya. Bikin Oh, musola. berarti iya. Ummi Zubaidah. Di musola. Juga dapat yang nggak disangka-sangka dari orang Palestina, namanya Aiman Abu Umar. Itu saya makan di rumah makan Al Jazirah, terus ya kebetulan saya dikit-dikit bisa bahasa Arab itu kan nyambung. Jadi pengen datang, begitu datang, alhamdulillah beliau juga mensupport sampai sekarang juga masih. Karena di depan itu yang di ujung sana dibikin operasi insya Allah itu semuanya ala hisabihi huwa. Aiman Abu Umar. Tamam. Ya, sebagian juga dari masyarakat. Kita nggak minta, tapi kalau ada yang nggak nolak gitu. Katanya kan al mutawakkil man la yas'al wa la yarud begitu. Jadi sementara di mudah-mudahan semakin eksis doanya, dan silakan fadhol bab baiti maftuh lakum 24 sa'ah. Masya Allah. Pada siamali Jakartiyin, Betawiyin yang dekat sini fadhol. Dan memang ini nggak ada pintunya, rumah juga nggak pernah dikunci, bebas. Yang penting ya ngabarin kalau mau datang supaya pas saya ada di rumah. Karena ini luar biasa itu. Posnya banyak, jadi takutnya kalau ke sini masih ada sini. Luar biasa muasalatnya.
Palestina dengan Arab luar biasa. Itu fanul hiwar wal tawasul. Amin. Alhamdulillah. Tapi yang satunya dari mana? Yang dari SBY jadi apa? Yang dari SBY itu yang apanya? Enggak ada apa-apa. Oh, enggak ada. Enggak, cuman pernah dekat. Tapi enggak ngasih dana untuk maaf. Oh, enggak ada. Mungkin kalau ada ini yaitu isuan. Tayyib. Tayyib, Syekh Mujib. Terima Syekh kasih. Mujib, antum silakan nunjuk siapa nih? Berikut. Ini yang Alaman ad-daur. untuk Syekh Wadud. Oh, Syekh Wadud. تفضل شيخ ودود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tidak punya cerita banyak karena tidak ada prestasi seperti yang didapatkan oleh Mujib. Nama saya tetap Abdul Wadud Nafis, teman dekatnya Abdul Mukti At-Tabrani. Ya, sama lulus 2019 berapa? 96 ya, sama lulus itu. Terus apa itu yang setelah itu? Setelah lulus, setelah lulus dulu di Jakarta sebentar menemani pamannya Abdul Mukti Hanif. Ya, saya sempat ya rame-rame di UI sebentar, kemudian di Universitas Borobudur sebentar, kemudian dekat dari Hidayat Mustafid ini di Pandeglang di Matul Anwar. Kemudian 98 menikah di Lumajang. Alhamdulillah menikah dan sekarang punya anak 4. 19 anak yang pertama ya, alhamdulillah menikah dan sekarang punya. Kemudian anak yang pertama itu perempuan umur 20. Anak yang nomor 2 umur 19. Anak yang ketiga umur 14. Anak yang keempat umur 10. Apalagi? Apa Rosid? Itu kemudian saya kesibukan nikah apa? 2004 yang jujur. Saya itu kuliah Doktor, lagi yang kan. jujur. 2024 kuliah lagi ngambil S2 di IAIN Surabaya. Kemudian 2008 saya ngambil S3 dan lulus pada 2013. Terus apalagi ya, kemudian saya ngajar di IAIN Jember. Kemudian tinggalnya di Lumajang. Itu mungkin yang saya lakukan selama ini. Saya tidak punya prestasi banyak ya. Kemudian ya kadang-kadang menemani orang, dipanggil lah katanya Mujib itu menjadi laki-laki panggilan kadang-kadang, tapi enggak serame Mujib gitu ya, kira-kira begitu. Takhasus apa, Syekh? Takhasusnya apa, Syekh? Kira-kira apa? Takhasus. Saya itu S2, S3 saya ekonomi Islam. Maka saya ngajarnya di ekonomi Islam di IAIN Jember. Dan juga di mana lagi ya? Ya di rumah lah menemani anak-anak kecil ya seperti Abdul Mukti ini gitu. Fi rifin saghirin ya nih. Di desa yang kecil. Terus apa lagi? Istri tetap satu masihan. Enggak ada tambahan. Terus apa lagi? Ya. Ada yang disimpan itu kayaknya. Banyak yang disimpan itu.
Apa yang disimpan? Nggak ada. Jadi alhamdulillah, ya alhamdulillah saya menemani mertua saya, ke depan mertua saya ada pondoknya, nemani di Lumajang, Pondok Syarifuddin. Ketepatan pondok itu mempunyai unit-unit ya, mulai dari PAUD, TK, MI, Tsanawiyah, Aliyah, SMK dan institut ya. Itu kemudian karena saya ngajar seperti Abdul Mu'ti ini di Jember, kemudian saya membuat pondok mahasiswa untuk teman diskusi. Nah, kemudian setelah di Lumajang karena agak jenuh juga di rumah, akhirnya saya bangun pondok di desa di pinggir sungai untuk tahfidz. Kalau tadi dibilang Tajul Quran, saya mendirikan pondok namanya Manarul Quran. Ya, jadi Manarul Quran. Iya, kalau tadi Tajul Quran, saya Manarul Quran. Kalau di Jember, saya diberi nama Ummul Qura untuk pusat peradaban, ya pusat desa, pusat peradaban itu. Itu yang saya lakukan. Apalagi ya lebih banyak YouTuber lah ya, seperti kayak Tolha, cuman mungkin saya lebih awal. Kalau saya Tolha ini kelihatan aktif di YouTube ini 2020 ya, saya mulai 2016 dan saya mempunyai akun 4 dan ya viewernya sudah lumayan banyak lah ya, karena filenya sekitar 2.500 lah kira-kira begitu. Bulanannya berapa? Ya, bulanannya yang masuk? Bulanannya yang masuk? Iya, nggak tahu itu. Nah, itu diperintahkan untuk banyak ya. Perintah untuk murid-muridnya untuk nengok ke UTN. Ya, siap. Apalagi yang harus saya perkenalkan, kan semuanya sudah nggak ada prestasi yang saya dapatkan itu. Dan saya kemana ya? Dulu karena memang cita-cita ingin ke Mesir yang nggak sampai, saya sempat ke Mesir 2011. Saya ada refresh program ya selama 1 bulan di Mesir. Alhamdulillah saya sempat pergi ke Alexandria, terutama ke kuburan Syekh Ahmad Al-Bushiri, kemudian ke Kairo, sempat ke kuburannya Imam Syafi'i, kuburannya Imam Ibnu Hajar, kemudian kuburannya Imam Rabi' Adawiyah, Masjid Dunun Al-Misri, dan beberapa yang nggak nyampe cuma ke Imam Syuuti. Ibn Athaillah saya nyampe itu yang ke Mesir. Nah, alhamdulillah itu mungkin itu apalagi ya. 2018 ya saya menghadiri konferensi internasional di Riyadh untuk membahas wajah baru situasi baru dunia Islam ya. Itu alhamdulillah saya mewakili Indonesia, nggak tahu dari mana itu saya mewakili Indonesia. Saya di desa mewakili Indonesia pada waktu itu. Apalagi ya, nggak ada. Apalagi kira-kira yang perlu dikenalkan. Anak saya yang pertama belum menikah, masih ada di Al-Azhar. Dia ngambil tafsir. Kemudian anak yang kedua juga di Al-Azhar, ngambil fikih muqaranah kayak ayahnya, fikih muqaranah. Anak yang ketiga masih ada di Jombang di Tambak Beras. Kemudian anak yang keempat masih di rumah bersama saya karena masih MI. Ada pertanyaan berikutnya? Masya Allah, tabarakallah. Kalau buku, alhamdulillah yang tertulis ada 14 buku yang berbahasa Arab, itu ada 2. Kemudian itu yang saya tulis, tapi lebih banyak masalah ekonomi karena memang saya kompetensi ekonomi. Selain ekonomi hanya 4 buku, dari 14 10-nya itu buku-buku ekonomi. Baik. Ya. Enggak ada kira-kira apa dulu enggak ada prestasi lah menurut saya, biasa-biasa saja. Ya. Jayid. Silakan antum tunjuk yang lain. Ya. Saya ingin mendengarkan khutbah ini Bupati ini. Mana ini khutbah? Bupati khutbah. Nah, ada enggak? Ini kok minta proyek Pak Bupati.